Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ida Fahri kembali bersama dengan Anda. Sudah banyak tamu kami yang hadir di podcast ini dan tentu saja juga semakin hari akan semakin banyak nanti kami hadirkan untuk menambah referensi Anda, pendengar kami dan juga penonton kami yang selalu setia di channel YouTube kami. Oke, hari ini saya bersama dengan narasumber dari Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar. Ada Pak Fasrudin Rusli. Saya lebih sering menyebutnya Bang Acil. Assalamualaikum. Apa kabar Bang Acil? Wah, ini tentu saja pembicaranya akan seru karena kita akan berbicara tentang tentu saja kota kita Makassar yang saat ini juga masuk kategori kota pertumbuhan. Nah, Bang Acil, kalau kita melihat bahwa memang sudah ditetapkan tahun 2027 adalah Kota Makassar ini sudah kemudian kota metropolis ya, dan juga sudah dikatakan bahwa akselerasi pembangunan ini kemudian sedang dilaksanakan. Kita mungkin topiknya adalah tentang infrastruktur, bisa dikatakan seperti itu, bahwa memang percepatan laju pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan kesejahteraan ini sedang dibangun oleh Kota Makassar saat ini. Nah, melihat bagaimana persiapan itu ataupun program yang ada saat ini seperti apa, Bang Acil? Alhamdulillah kami sudah menyelesaikan anggaran di 2025 untuk dilaksanakan 2026. Iya. Alhamdulillah hampir semua program strategis dari pemerintah kota kami setujui dan insya Allah progres itu sudah akan berjalan mudah-mudahan di bulan 3 sudah berjalan dan sudah ada yang berjalan juga dari bulan 1, bulan 2 sekitar berjalan. Insya Allah. Yang paling penting sekali itu pertama itu stadion. Iya. Stadion itu kami sudah anggarkan kalau tidak salah itu kurang lebih 140 miliar. Itu untuk penimbunan 70 miliar dan 70 miliar lagi untuk tiang pancang itu dari awal. Karena ini kan program multi year. Misalnya 2028 kita sudah mempunyai stadion mega di Kota Makassar dan tidak lagi kita akan keluar touring di stadion-stadion lain untuk menjadi tuan rumah, tapi bukan di rumah kita sendiri. Insyaallah stadion ini akan berjalan dan sesuai dengan rencana 2027 akhir mudah-mudahan kita sudah bisa pakai, tapi lebih maksimal lagi nanti 2028 insyaallah. Doakan saja mudah-mudahan program-program Pak Wali ini dan kami sebagai anggota DPR fraksi P3 sangat mendukung semua apa menjadi progres dari pemerintah kota. Kami akan di depan dari program tersebut untuk menjaga apa menjadi usulan dari pemerintah kota. Ya, artinya memang untuk pembangunan infrastruktur ini akan lebih tentu saja mengutamakan kualitas. Begitu ya. Seperti juga stadion ini tentu sudah dirancang sedemikian rupa agar kemudian nanti tidak ada permasalahan baru misalnya tentang genangan atau banjir nanti misalnya untuk kawasan tersebut. Ini sudah dipikirkan? Sudah dipikirkan. Jauh-jauh hari sudah dipikirkan kelayakannya semua, fungsi-fungsinya semua sudah aman semua lah. Insyaallah. Hanya ini banyak masukan dari masyarakat soal bagaimana drainase kita. Jalan lingkungan kita, kiranya pemerintah kota ini memang harus duduk bersama dari teman-teman balai, dari teman-teman Telkomsel, teman-teman dari PLN, dan teman-teman dari PU dan stakeholder yang lain, sehingga kita mau tahu dulu ini mesti memang penataan kota. Kalau bisa penataan ulang kota untuk drainase dan jalan lingkungan sehingga insya Allah 2027 tidak ada lagi genangan lah. Banjir. Walaupun itu banjir, ya cepat prosesnya. Tidak makan waktu 1 jam. Air sudah hilang. Dan insya Allah, saya lihat juga beberapa di media, biasa Pak Wali, sebentar berjalan, ada drainase atau jalan yang kurang bagus, langsung telepon dinas PU, langsung, alhamdulillah, progresnya langsung dalam 1-2 hari selesai. Dan ini saya sangat jempol juga dengan programnya Pak Wali Kota dengan Pak Munafir Ribulin dan Ibu Aulia soal Lontara Plus ini luar biasa manfaatnya bagi masyarakat. Hanya saya bilang kepada masyarakat karena masyarakat di bawah itu
masih banyak yang belum mengerti soal bagaimana aksesnya dari program Lontara Plus ini. Padahal manfaatnya luar biasa. Anda keluhkan kesah sedikit saja langsung diprogres oleh dinas terkait. Umpamanya jalan kurang bagus, ada gundukan atau bagaimana, drainasenya kurang bagus, banjirnya biasa sudah habis. Sudah 2 hari nggak hujan tapi masih ada genangan, langsung ke Lontara Plus. Lampu yang tidak menyala langsung progresnya. Anda kirim laporan, langsung dijawab, sama dinas terkait. Itu tidak menunggu lama lagi, karena Pak Wali bilang jangan kamu menunggu, kamu yang jemput bola, dan tiap saat kamu melihat itu program Lontara Plus kamu, lihat apa yang menjadi dari dinas terkait, kamu sudah lihat, umpamanya dinas perhubungan, langsung lihat ada 6 titik ini, sudah langsung ngoper ke anggota untuk perbaikan lampu jalannya, gitu, drainase apa semua langsung. Kalau ada orang nggak waras di dekat rumah kita, dinas sosial langsung dijemput. Luar biasa saya ini Lontara Plus ini memang mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Kementerian. Kami sangat mendukung. Iya, jadi quick respon begitu ya Pak Dewan ya untuk Lontara Plus. Kita juga mengapresiasi itu. Nah, akselerasi pembangunan ini kan artinya juga ada proyek-proyek strategis. Satu diantaranya tadi mega proyek Stadion Internasional. Apalagi yang coba untuk kemudian dibenahi ataupun pembangunan saat ini? Pembangunan kita ini insyaallah banyak program-program strategis Pak Wali. Iya. Otomatis anggaran itu kami sudah siapkan semua. Dan ini akan berjalan. Dan akan tuntas di 2006 dan 2027 apa menjadi program unggulan dan janji-janji dari Pak Munafir Arifudin dan Ibu Alia. Insyaallah semua program-program strategis beliau kami akan kawal dan kami akan anggaran tersebut kami walaupun kami bukan partai pengusung, tapi karena kita harus memang menyukseskan apa menjadi program unggulan dari Pak pemerintah kota. Dan insyaallah yang paling utama itu juga adakan memang program kabel bawah tanah. Ini paling utama juga. Karena kota metropolitan kan kalau kiri kanan kabelnya. Dan ini saya agak dongkol juga melihat para pemilik WiFi yang nggak punya nama tapi cantolannya luar biasa, kabel-kabelnya lihat aja, coba lihat di daerah Perintis, Sudiang, itu banyak komplain Bu. Dan pada waktu kami di periode kedua saya kurang lebih 550 kami mencabut tiang untuk perbaikan karena kalau orang bilang rantasa sekali, tidak cocok ini barang di kota metropolitan yang penataannya kurang bagus. Dan saya dengar hampir 90% tidak pernah bayar pajak. Kami sudah memanggil dia mengiyakan untuk melakukan pembayaran tersebut. Dan ada dari 2019, 2018 ada. Waduh. Ini padahal perusahaan-perusahaan besar loh. Waduh, makanya saya bilang luar biasa ini karena kurang kontrolnya kita, sehingga mereka hanya datang mencari uang tapi tidak tahu untuk kontribusi dari pemerintah kota. Apa itu jadi kontribusi? Ya aku bayar pajak lah, sehingga APBD kita, PAD kita ini bertambah. Kalau kau hanya cari makan di Makassar tapi tidak mau membantu pajak kami, minta maaf, kami pasti akan cabut. Dan kami lakukan, saya sebagai pimpinan Komisi C sudah melakukan dengan teman-teman Dinas Pekerjaan Umum mencabut, dan rata-rata ini hampir semua mereka melakukan pemasangan pada malam hari yang tidak diketahui oleh baik teman-teman dari kecamatan, Pak Camat, teman-teman dari kelurahan. Mereka hanya menguring-uringan seperti mencari peluang, sehingga pemerintah kota kalau salah sedikit tidak memperhatikan, mereka pasang Bu. Daerah Mariso termasuk kecamatan Makassar, paling banyak permainan sekarang ke bawah ke Berengkanaya, Tamlandrea. Itu kurang lebih ada 400-an kami cabut Bu. Di Makassar sini di kota ada sekitar 100 lebih kami cabut.
Dan sebentar lagi kami di Komisi C akan melakukan hal tersebut. Iya. Karena sudah ada masuk laporan kabel yang tidak beraturan dan bisa mengganggu, dan ada pernah kejadian sampai ada yang meninggal pengguna jalan itu di bagian Biringkanaya, tersangkut lehernya. Ini harus diperhatikan oleh pemerintah sekarang, karena pada waktu itu masih, kalau tidak salah masih Pak Wali Kotanya masih Pak Dhani Pumanto, tapi waktu itu juga Pak Dhani sudah melakukan hal tersebut. Dan insya Allah di pemerintahan Pak Munafri ini insya Allah akan lebih tegas lagi. Lebih tegas. Dan kami akan potong kabelnya, Bu. Bukan kabelnya doang, kita akan softwarenya itu kita akan potong, kita akan ambil, kita simpan sebagai barang bukti. Harus selesaikan dulu kewajiban. Fungsi pengawasan artinya dari dulu tidak begitu. Bagus, fungsi pengawasan kami hanya mereka uring-uringan, Bu. Iya. Kami sudah cabut, bayangkan. Bukan barang sedikit yang kami cabut. Kalau tidak salah 530 tiang, kami sudah cabut. Baru mereka itu pesannya salah-salah. Iya. Cornya, waduh. Iya. Kami hanya angkat begini sudah tercabut. Bagaimana kalau umpamanya angin keras menimpa warga yang pengguna jalan? Iya. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu akan lepas tangan karena gitulah, Bu. Makanya kami sangat khawatirkan sekali. Iya. Insya Allah kami akan tertibkan dalam waktu dekat, dan insya Allah surat tersebut sudah masuk ke DPR. Dan kami akan tindak lanjut. Artinya untuk hal-hal kecil seperti ini 2027 sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Karena ini kota pertumbuhan. Kota pertumbuhan, betul. Kota metropolitan tidak bisa lagi ada yang semrawut. Mesti yang baik-baik kita perlihatkan. Karena kita termasuk 5 kota besar di di Indonesia. Satu lagi juga seperti kabel misalnya di bawah tanah itu kan Telkom, PLN, PDAM juga. Ya. Ini memang kan dari dulu itu kan kadang-kadang setelah satu digali berapa bulan bagus digali lagi. Sepertinya tidak ada koordinasi antara instansi terkait yang berkaitan dengan penggalian ini, kapan akan digali. Kan misalnya kalau kemudian instansi A bulan sekian akan menggali, instansi B bisa rembuk di situ sekalian untuk upaya untuk penanganan. Itu kan bisa seperti itu. Insya Allah, makanya saya bilang kami dari DPR akan memberitahu kepada pihak terkait nanti. Kami akan rapat dengan pemerintah kota, dengan stakeholder yang lain, dari Telkomsel, PLN, dari PDAM atau apa. Ini jaringan-jaringan ini memang harus kita jaga. Memang harus di bawah tanah nih. Nggak bisa nih. Sekarang perumahan, Bu, perkembangan perumahan sekarang sudah ada tiang-tiang, kabel di bawah tanah semua sekarang. Karena memang program Pak Wali ini harus kita dukung. Misalnya sekarang ini merambah dulu ke perumahan. Sekarang pembangunan perumahan sekarang ini saya lihat itu sudah tidak pakai tiang langsung dibawa. Langsung dia menyatu dengan kabel Telkomsel dan pipa PDM. Jadi enak kelihatannya. Dan pasti perumahan tersebut itu pasti cepat laku karena anak-anak bisa bermain bagaimana, tidak ada lagi gangguan. Kalau umpamanya ada musim hujan, bisa anak-anak kita dapat musibah dengan adanya strom yang langsung ke bawah ke tanah. Tapi kalau umpamanya jaringannya sudah tertata dengan baik, insya Allah pasti akan Kota Makassar akan lebih baik lagi. Artinya koordinasi untuk semua pihak sudah ya. Jadi clear untuk yang itu. Saya kembali dulu untuk penanganan ataupun mitigasi banjir nanti. Untuk 2027 Kota Metropolitan kan sudah harus tertangani, Pak ya. Ada upaya yang sudah dilakukan bersama dengan tim Unhas. Ini kabarnya bagaimana untuk kemudian bisa menangani permasalahan ini secepatnya untuk Makassar? Kalau secepatnya insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat progresnya. Karena kemarin itu, Bu, siapapun wali kota, siapapun yang bisa menjago dalam bahasa untuk banjir tidak bisa. Karena volume air luar biasa. Tidak pernah berhenti. Saya saja di rumah saya tahun 63, orang tua saya tinggal di sana. Barusan kami kemasukan. Karena volume air yang sangat besar, derasnya hujan yang begitu panjang, sehingga insya Allah mudah-mudahan ada dari para profesor, doktor yang memang bidangnya sudah mengetahui bagaimana tata letak, posisi air, posisi drainase kita, bagaimana teknis. Hanya saya minta, kiranya nanti dari tim dari Unhas harus melihat juga. Saya maunya ini tidak ada kata terlambat untuk Kota Makassar.
seperti kemarin, saya periode pertama saya lihat kota Bandung waktu habis banjir, banjir besar yang ada meninggal itu, dia melakukan langsung memanggil tim untuk melihat drainase mereka, posisi jalan mereka, di mana dia ada potongan, cekungan, bagaimana cara air itu bisa jatuh ke pantai, itu memang harus kita pikirkan. Karena sekarang ini kalau kota Makassar memang harus dibikin begitu. Harus memang drainase kita tata kembali. Apalagi ada teman-teman kita tim ahli dari orang yang lebih paham lah soal tata ruang dari Unhas, dan kalau ada dari universitas lain, ya kalau ada tambahan masukan pikiran mereka, silakan, kita akan duduk bersama dan kami akan ikut dalam rapat tersebut untuk memberikan masukan. Karena semakin banyak kepala berpikir, semakin ringan kerjaan. Dan saya memang lihat kalau bisa, ini tanda kutip ya, saya minta kepada Pak Wali Kota kiranya dapat menata ulang. Menata ulang soal drainase kita. Karena sekarang biar drainase biasa dibangun bagus, tapi dia ada memang patahan di bawah, air tidak mengalir. Ini rata-rata drainase kita sudah begini karena ini peninggalan semua. Peninggalan yang sudah jauh memang harus ada perbaikan, ada pemeliharaan, regenerasi lah dari drainase kita, sehingga wajah kota Makassar lebih indah lagi ke depan. Karena 2027 ini sangat menentukan bahwa kita ini bisa masuk dalam kategori itu. Ya nggak bisa juga kalau banjir kita masih seperti begitu, nggak bisa. Walaupun dapat penghargaan, tapi kalau dalam kondisi drainase kita seperti begini, ini belum puas lah kami sebagai warga negara. Dan itu pasti akan masukan kepada warga, karena kalau kita bicara titik-titik rendah ini memang Petarani, Mongisidi, paling parah Mongisidi ini juga. Tapi saya lihat air kalau hujannya terus menerus memang airnya tinggi, tapi hanya beberapa 30 menit air hilang. Saya bersyukur situ. Artinya drainase kita berfungsi, tapi kalau umpamanya lebih bagus dari fungsinya, kita akan tidak melihat genangan di dalam air, di dalam jalanan tersebut. Sulawesi, jalan Sulawesi juga parah ini, Butung parah sekali. Sini daerah Minasaupa. Wah, saya turun Bu di Minasaupa. Kemarin saya turun. Kami masuk karena ada kebetulan kami dipanggil berbuka puasa di Blok G. Blok G ini memang dari tahun ke tahun, puluhan tahun sudah begini modelnya. Saya sampai stres juga. Orang sudah habis airnya, dia masih genang. Padahal sudah panas sudah 2-3 hari. Makanya kami langsung memanggil tim teknis dari teman-teman PU, dari kepala teknisnya, kalau nggak salah Pak Insinyur Rondi. Kami sudah duduk bersama. Sehingga memang dia bilang mesti ada tahapan yang kami lakukan, Pak. Jangka pendeknya begini, Pak. Dia sudah memberikan kami jalan keluar. Jangka menengahnya begini, Pak, dan jangka panjangnya begini. Tapi ada memang suatu tempat juga yang memang harus dilalui air tersebut. Mereka nggak mau. Nggak usah saya sebut bloknya. Kami sudah kasih turun ekskavator dari teman-teman dinas pekerjaan umum. Lama itu loh, dari Kerong-Kerong ke Minasaupa, makan waktu 3 jam untuk menjalankan ekskavator tersebut untuk melakukan perbaikan. Ada saluran yang harus kita buka sehingga blok G ini tidak tergenang lagi. Hanya teman-teman di blok yang kita mau akan kerja ini, mereka seperti itu, kami nanti dapat pembuangan banjir. Saya bilang tidak. Kalau Anda mendapatkan pembuangan banjir, saya akan tutup ini. Tapi mereka tidak mau tes, tidak mau, takut mereka. Jangan Pak Cil, tidak mau Pak. Serba salah saya karena agak tidak masuk di akal saya dan pikiran saya. Padahal ini untuk kebaikan kita semua. Tapi mereka nggak mau, Bu. Tapi saya pada waktu buka puasa 3 hari yang lalu, saya salat di Masjid Al-Ihsan di Blok G, hampir ujung. Itu air sudah masuk di masjid. Padahal daerah tinggi loh. Tapi karena memang Blok G rendah, perasaan saya tinggi, tapi air selutut masuk dalam mobil. Di masjid sudah masuk. Ini saya sudah telepon Pak Wali, saya sama Pak Roni untuk menyelesaikan hal tersebut. Nggak bisa lagi kita lihat
saudara-saudara kita di perumahan, terkhusus di Minasaupa Blok G, hujan sudah habis, hujan sudah selesai 2-3 hari, tapi air masih tergenang baik di rumah mereka maupun di jalan di Minasaupa. Iya, perlu pemahaman memang ya kepada semua masyarakat bahwa untuk 2027 semua harus berperan di situ. Ya. Tapi saya yakin juga nanti akan ada juga jalan keluar untuk hal ini. Yang jelas penanganan banjir ini sudah harus fokus agar memang harus dicarikan jalan keluar. Betul. Kita menunggu tim dari Unhas untuk kemudian bisa bagaimana tahapan demi tahapan ini bisa berjalan. Satu juga yang tentu ini harus menjadi fokus penanganan sampah. Ya. Sampah juga ini. Kalau metropolitan kan sudah bagus penanganan sampahnya. Makassar kota pertumbuhan mengarah ke metropolitan. Apa kabar nih Pak untuk sampah? Sampah ini pemerintah kota kurang lebih 42.000 sudah menggratiskan. Tapi memang kita masih bertahap melihat kondisi dari kemampuan keuangan kita. Iya. Nggak bisa juga kita langsung loss. Otomatis masyarakat kita kalau bilang loss, pendapatan dari kontribusi dari sampah kan pasti akan hilang. Nggak bisa juga gitu, harus bertahap. Dari 450 ke 900, dari 1,300 bisa 1.500. Itu pelan-pelan kita lakukan. Dan itu komitmen dari Pak Wali. Iya. Dia memang prosesnya memang harus tertata dengan rapi, pelan-pelan, karena tidak bisa juga kita menutup mata, Bu. Kalau kita menggratiskan semua, pendapatan dari mana? Mereka harus digaji. Kalau kita hanya tergantung dengan PLN kita dari yang lain, ini persampah ini sangat menunjang juga. Karena rata-rata dari teman-teman di kecamatan itu ada yang sampai 2 miliar per tahun ya. Sumbangan kontribusinya untuk dulunya PAD ya. PAD kita masuk 3 miliar. Kalau dia diadakan itu kewalahan juga. Kali 14 kecamatan, kita punya 15, tapi di daerah Sangkarang kan kita tidak dapat itu. Kita tidak adakan, mereka kelola sendiri. Tapi di 14 kecamatan ini. Iya. Coba Anda pikirkan, kurang lebih sampai hampir 50 MB juga. Kalau itu dihilangkan semua, aduh. Sayang hati kita juga. Mereka mau dibayar kok. Artinya meskipun ada program sampah gratis ini, penanganan sampah ini, tetap saja bisa berjalan seperti yang diharapkan. Seperti di TPA Manggala ya. Kita menunggu saja apa menjadi kebutuhan pemerintah kota melakukan kita menunggu dulu program dari pemerintah ini. Mudah-mudahan bisa goal sehingga pembakaran sampah kita ini bisa tuntas lah. Betul. Sebelum 2027 sudah selesai semua. Mudah-mudahan itu. Produksi sampah berton-ton ini kan Pak masalah juga. 1.000 ton. 1.000 ton. Sampai apalagi di masa-masa pemakaian begini. Ramadan itu sampai 1.100 ton per hari. Habis itu bisa pada waktu nanti ledakan pada waktu Lebaran, hari-hari besar, itu bisa sampai 1.200 per hari. Permasalahan mungkin angkutan, bukan? Angkutan kita hampir tiap tahun penganggaran kami nambah terus loh. Hanya memang ada kalau kerusakan pasti ada. Tapi ada teman-teman dari Dinas Pekerjaan Umum, UPTD-nya kita sudah sampaikan pada mereka, ada yang rusak di setiap kecamatan langsung ke situ aja. Dan ini Pukuda, berapa Pukuda kita tambah lagi. Jadi ada bantuan dari pemerintah provinsi atau ada CSR dari teman-teman perusahaan besar. Ini kita terima semua dan tercatat sebagai aset. Semoga saja pengambilan sampah Pak ya di rumah-rumah warga ini bisa berjalan lancar seperti kemarin dengan adanya penambahan armada. Kita setelah sampah tadi mungkin berkaitan jalan juga, infrastruktur jalan juga. Bang Acil, ini kan di Makassar ini ada yang kewenangan kota, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan balai. Nah ini koordinasi satu sama lain ini termasuk drainase juga bagaimana? Makanya kemarin kami rapat soal penanganan banjir. Kami rapat minta kepada balai karena kebetulan mitra kami Dinas Pekerjaan Umum, kami duduk bersama dengan Ibu Kadis dan orang dari kepala balai langsung soal pengerukan kanal kita yang memang harus dilakukan karena saya juga lihat
Kami biasa kerja bakti, Bu. Dengan tentara di kelurahan kami sudah mengangkut sampah dengan metode yang masih manual. Tapi ini kan pemerintah kota maupun provinsi dan satu kesatuan mereka untuk melakukan pengerukan. Tapi warga masyarakat yang kurang peduli. Nggak lama itu, coba lihat sampah lagi. Ada lagi. Nggak tahu di mana. Di mana saya nggak sampai berpikir sampai sejauh begini. Biasa. Saya lihat dengan mata kepala biasa kami sebagai anggota DPR langsung ditelepon, Pak ini ada pengerukan, tolong. Biasa kami anggota DPR, kami sampaikan kepada warga, memberikan himbauan, masukan kepada warga jangan buang sampah. Tapi biasa lama-kelamaan, dan ini Bu, alirannya dari sana juga. Kita tidak menutup juga kemungkinan ini banyak juga warga buang sampah, tapi biasa itu air yang mengalir. Banyak. Baru ini sampah Bu, wah la ilaha illallah. Padahal sebenarnya kalau masyarakat paham bagaimana sudah disiapkan dari pemerintah kota, dari kecamatan dan kelurahan tong-tong sampah untuk dibuat di pada tempatnya. Tapi memang warga kita kurang peduli Bu. Saya sampai biasa tidak habis pikir. Biasa 1 bulan atau 2 bulan setelah pengerukan itu sampah lagi ada lagi. Dari mana itu kita bertanya? Apa tidak ada hati nurani kamu melihat kota kita yang tidak? Ini kan dari dulu orang-orang Jepang kita bisa lihat. Saya biasa baca buku artikel. Orang itu dari diri sudah diajar memang tanggung jawab. Disiplinnya luar biasa. Tapi kita la ilaha illallah. Biasa habis dikeruk langsung penuh lagi. Maka saya bilang, di mana ini untuk? Ada regulasi sudah ada Pak. Membuang sampah kena denda. Inilah. Kenapa tidak kemudian itu diterapkan? Bisa diterapkan. Karena kita terapkan pada zamannya Pak. Waktu masih Pak Ilham. Kalau tidak salah juga pada waktu ada beberapa pada ini juga pengusaha juga yang kena. Kalau tidak salah yang di jalan penghibur, penghibur itu kena memang betul. Bebannya sangat besar. Tapi sebenarnya ini perda ini harus dijalankan. Nah, itu dia. Sebenarnya biar ada pemahaman kepada masyarakat bahwa untuk Anda menjadi menimbulkan sampah ini memang harus Anda jaga, harus membuat tempat sampah organik dan organik. Aduh, hanya saya lihat ini perda ini kita agak ompong. Kenapa bilang ngompong? Memang konsekuensinya juga besar, sanksinya sangat besar, ganti rugi dan hukumannya juga sangat apalagi. Tapi ini kan sebagai pelajaran bagi mereka yang melakukan hal-hal di luar kewajaran, buang sampah sembarangan. Ini program ini harus kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat karena biasa harus ada regulasi lagi mungkin, Pak. Bukan regulasi, penyampaian aja kepada masyarakat. Kita sosialisasi lagi karena masyarakat sekarang kan barangkali terlalu fokus dengan pekerjaan mereka, fokus dengan hal-hal yang mereka inginkan. Jadi memang kita harus memberikan pemahaman kepada mereka. Saya pernah kalau tidak salah melihat satu lokasi Pak di bantaran kanal jembatan itu dipasang regulasi itu bahwa dilarang membuang sampah karena akan kena denda. Ada Pak, tapi saya lupa di kanal mana itu, lupa. Tapi cukup memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ada peringatan ketika melanggar, sanksinya ada. Tapi itu memang harus dijalankan dengan baik. Berkaitan infrastruktur lagi nih, Bung Acil. Kalau melihat infrastruktur seperti jembatan Barombong, ini seperti apa? Ini kan juga banyak mendapat keluhan ketika ini dikhawatirkan kalau kemudian nanti volume kendaraan besar. Tidak kemudian ada penanganan dengan sampah kan nanti untuk muatan ini sudah tidak bisa lagi tersalah dari zamannya Pak. Dan ini sudah menggaung ini barang untuk melakukan in-out dua jembatan dari Makassar ke Goa ke Makassar. Dan insyaallah kemarin kami dengar juga mudah-mudahan progres itu akan terlaksana di 2026. Kita doakan saja mudah-mudahan di 2026 pemerintah kota dan pemerintah provinsi akan satu menyatu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena beberapa kami lakukan RDP masalah ini. Ada lagi warga yang tidak belok kiri dilarang, yang mau putar ambil kanan dilarang. Mereka komplain. Hak kami sebagai pengguna jalan diambil Pak. Di perumahan. Kalau tidak salah itu di di situ ada warga datang. Puluhan loh, bukan sedikit. Mereka sangat terganggu dengan mengantar anak-anak mereka untuk ke sekolah. Kalau mutar dulu baru masuk ke jembatan sangat jauh. Dan ini
makan waktu. Sehingga kami lakukan RDP, kita mencarikan solusi yang terbaik. Memang harus begitu Pak, udah bisa. Kami kalau putar kanan langsung, tapi ini kan mengambat Pak. Di lajur dari Makassar ke Goa, Anda ambat kalau ke situ. Itu sudah ditolong personil, tapi saya mati. Dan Anda lihat saya jam-jam sibuk, baik jam-jam 7 pagi, jam setengah 8 pagi, luar biasa tumpukannya. Saya takutnya kalau terlalu besar beban. Beban lagi. Karena jembatan kita ini sudah termasuk lama. Sehingga kalau umpamanya terlalu lama, ini kan air juga biasanya naik. Pasti kan dorongannya tiap hari kan apa sih lain kali 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kekuatan jembatan kita pasti akan lemah juga. Kalau umpamanya tidak dibikinkan untuk in outnya. Saya berharap kemarin kalau tidak salah saya sudah dengar di 2026 insya Allah progres itu akan sudah dimulai. Dan itu pembebasan lahannya sudah ACC, karena itu langsung kewenangan pemerintah provinsi dan balai. Sehingga kalau sudah duduk bersama, mudah-mudahan pemerintah kota sudah apa menjadi kontribusi kami siapkan sehingga saudara-saudara kami yang keluar masuk dari Makassar ke Goa dan Goa ke Makassar ini bisa menyelesaikan persoalan namanya macet. Iya, itu dia. Macet dan sekaligus jembatan itu ada penanganannya. Nah Bang Acil, kalau kemudian melihat pembangunan inklusif, seperti apa melihatnya? Ini kalau dikaitkan dengan visi mulia kan, Makassar aman, unggul, inklusif, dan berkelanjutan. Bagaimana Anda melihatnya ini? Insya Allah menjadi pembangunan di Kota Makassar. Insya Allah kita akan bangun lagi juga Makassar pelayanan akan ditambah lagi pembangunannya, dan banyak juga lagi pembangunan yang akan berkembang di Kota Makassar, dan kita akan melihat pasti akan banyak investor juga. Kalau umpamanya memang kota kita kota pertumbuhan, pasti berpikir mereka di sana orang-orang yang punya duit untuk berinvest ke Kota Makassar, yakin dan percaya. Hanya saya ini melihat perkembangan itu ini banyak ke sekarang ke CTI. NTT. Kemarin kami melihat ada banyak yang terjadi problem di GNTD. Sehingga kami memanggil, Komisi C memanggil teman-teman GNTD. Tapi saya lihat GNTD seperti menyepelekan kami. Kami agak tersinggung juga. Soal GNTD, kami kasih surat untuk rapat 2 kali, nggak datang. Seperti dia tidak menghargai kami sebagai institusi kemitraan dari pemerintah. Sehingga kami memanggil ketiga, alhamdulillah. Tapi itu jauh-jauh hari. Kita berikan masukan, bilang minta maaf dengan ini. Tapi kan namanya kita kecewa juga pasti kami. Karena di sana juga saya lihat kontribusi pemerintah kota sangat besar buat mereka. Tapi apa yang diberikan kepada kita sangat kecil. Karena kemarin itu dulu kami lihat pada waktu GMTD dibuat ini 91 itu Goa sumbangan hanya 300 hektar. Kami dari pemerintah Kota Makassar dengan provinsi itu memberikan 700 loh. Dan di situ ada memang komitmen untuk untuk aktivitas di dalam itu memang untuk pariwisata dan rekreasi. Tapi kita lihat sekarang apa yang ada terjadi di sana. Klaster-klaster yang terjadi di sana. Perumahan-perumahan yang besar. Memang ada rumah sakit, tapi itu rumah sakit juga kan kemarin berbanyak masalahnya. Kemarin kami duduk bersama sehingga kami mempertanyakan kapan kamu memberi pasun-pasos kan untuk diserahkan pemerintah, karena banyak klaster-klaster itu komplain sekarang sama mereka soal belum diserahkan pasun-pasos PSU-nya kepada pemerintah kota dalam bentuk sertifikat. Ini menurut saya agak keras kemarin rapat, saya agak keras dengan nada yang agak keras untuk memberitahu kepada mereka, dividen aja kamu berikan pemerintah kota 2023 19.800.000. Di mana logika berpikir kamu? 2024 kamu kasih naik
151. Saya bilang biar puluhan miliar kamu nggak rugi. Iya. Kau kelola tanah kami, kamu pakai haknya. Tapi apa menjadi kewajiban kamu kau lupa? Iya. Ini salah besar. Sehingga nanti habis Lebaran lagi kami akan memanggil lagi. Kami akan tuntut apa menjadi kewajiban mereka. Iya. Dan ini banyak komplain juga, banyak klaster-klaster perumahan ya sudah notabene-nya sudah menyelesaikan kewajiban mereka. Tapi hak sertifikat mereka belum diberikan. Dan pernah saya alami, ada salah satu juga pengusaha di Kota Makassar yang datang ke kantor waktu sebelum terbakar kantor. Mereka datang, Pak, kami ini sudah 5 tahun, sudah menyelesaikan kewajiban kami. Kami minta hak, karena kami ini kan pengusaha, otomatis sertifikat kami bisa kami kasih masuk di bank lagi. Ditanya begitu, saya tanya, kenapa kamu nggak berikan hak mereka? Dan ini Pak belum dipecahkan, tidak ada urusannya para pembeli. Pembeli itu Pak sudah menyelesaikan masalahnya. Semua tunggakannya kamu harus selesaikan hak mereka, kewajiban kamu. Iya. Tapi mereka tapi ini dapat mereka. Iya. Mendapat agak teguran keras dari kami. Dan kami tidak mau dimain-maini. Kami ini dengan pemerintah mitra. Kami akan menjaga kondisi pemerintahan sehingga apa menjadi hak pemerintah kota harus kau berikan. Iya. Dan ini jauh dari harapan, Bu. Dividen saja di 2023 hanya 19.800.000. Nggak masuk ya. Iya. Rumah di sana, Bu, klaster ada yang sampai 5 miliar, 3 miliar setengah, 4 miliar. Ada. Iya. Bayangkan satu klaster loh. Ini kalau nggak salah itu 10 yang besar, puluhan yang agak sedang dan yang kecil. Di mana mereka? Makanya saya kemarin kaget waktu 2024 mereka memberikan dividen kepada kami 151 juta. Iya. Di 2025 mereka memberi kita 250. Makanya saya bilang, kalau saya pemerintah kota saya tidak akan terima ini uang. Iya. Saya akan kembalikan aset kami. Oke. Begitu. Karena mereka dulu itu saya lihat di atas angin. Iya. Negara dalam negara. Ini sebenarnya tidak bisa, makanya di depan lagi saya pertanyakan, di depan ada rumah contoh. Rumah contoh itu yang di depan, sehingga untuk kita rapat dengan teman-teman dari dinas, mereka sudah bikin PBG. Padahal itu bukan, itu milik aset pemerintah. Sehingga saya sudah larang kepada dinas, jangan kau lanjuti. Iya. Baik PTSP maupun tata ruang, jangan dilanjuti. Ini harus kita duduk bersama. Tidak boleh begini, mau bikin negara dalam negara. Artinya ini memang harus diberikan tindakan yang tegas. Harus diberikan. Agar mereka tahu bahwa sebenarnya ini merupakan satu pelanggaran. Harus. Hak, kewajiban, itu harus kita ketahui ya. Hak orang, kewajiban kita. Kewajiban kita, hak. Seperti sebaliknya juga. Sudah diberikan hak, berikan apa yang jadi kemauanmu, tapi berikan juga kewajiban kepada kami. Itu masalahnya. Baik, Bung Acil, sayang sekali terasa. Di pengunjung tidak terasa, butuh waktu mungkin lebih lama ya untuk berbicara tentang hal ini. Nah, memang tadi Bunda Ida menelpon dari kemarin Jawa hari, tapi karena rutinitas kami sebagai anggota DPR sangat padat, apalagi banyak kami dipanggil sebagai tokoh masyarakat, banyak kami dipanggil menjadi muka. Dan tadi memang kalau pakai kendaraan sekarang saya imbau kepada masyarakat jangan menggunakan mobil dulu. Iya. Lebih bagusnya pakai kendaraan roda 2. Sehingga aktivitas kita bisa segesit dengan perasaan kita. Karena kalau perasaan kita enak pasti semuanya proses lancar. Perjalanan kita akan lancar. Dan kalau naik mobil sekarang Pak, saya biasa nyimpan mobil ganti. Ampun. Ya. Baik, ini fenomena kota besar Bung Acil. Terima kasih sudah hadir Fasrudin Rusli, pimpinan Komisi C DPRD Kota Makassar. Saya Ida Fahri, terima kasih sudah bersama saya, sampai jumpa.